ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gak kerasa kita udah ada di bulan keempat di tahun 2023 ini ya. Apa kabar guys? Semoga semua sehat dan perkuliahannya lancar jaya. Semangat terus dan jangan lupa buat gunakan waktu dan setiap kesempatan yang kita punya sekarang dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah, minggu depan kita juga akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Catat info berikut ya. Sebagai ucapan syukur kita, yuk kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening, atau kalian bisa langsung scan QR Code yang tertera di layar kalian. Selamat memberi! Without any further ado, yuk kita siapin anggur dan roti untuk perjamuan kudus nanti. And enjoy the service guys! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala.
akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, karena Engkau memberikan kami kehidupan, karena Engkau memberikan kami masa depan. Mulai hari ini Tuhan, kami kembali lagi, kami mau melihat tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kami dan berjalan di dalamnya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Welcome back to Campus Connection. Saya berdoa setiap kita selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Kita baru saja mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan minggu depan kita juga akan memperingati Jumat Agung serta merayakan Minggu Paskah, di mana Yesus bangkit dan maut telah dikalahkan. Kita bersyukur karena pengorbanannya kita dibebaskan dari belenggu maut. Dan kita diberikan suatu jaminan kepastian akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan catatan dan menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Engkau telah menebus setiap dosa dan kehidupan kami yang lama. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan yang baru, yang penuh dengan makna. Sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap daripada kami. Kami membuka hati kami, membebaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dalam sebuah wawancara, Emma Stone mengungkapkan bahwa
Ia mengalami kecemasan yang parah saat berada di lingkungan sosial. Dia merasa sangat sulit untuk berbicara dengan orang asing atau berada di sebuah acara sosial yang besar. Kecemasan yang dialami oleh Emma Stone membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan bahkan menyebabkan panic attack pada beberapa kesempatan. Namun, dia tidak membiarkan kecemasannya menghentikannya dari meraih kesuksesan sebagai seorang aktris. Emma Stone memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang terapis untuk kemudian belajar mengatasi kecemasannya. Ia juga belajar untuk meresapi peran yang dimainkannya dan membiarkan emosi serta perasaannya terungkap di dalam karakter yang ia perankan. Dalam beberapa wawancara, Emma Stone telah berbicara terbuka tentang kecemasannya ini dengan tujuan untuk memperkuat stigma sosial tentang masalah kesehatan mental dan membantu orang lain yang mengalami kecemasan yang serupa. Kisah Emma Stone menunjukkan bahwa kecemasan bisa mempengaruhi siapa saja. Anxiety bisa menyerang siapapun. Hari ini kita mau coba belajar lagi dari satu tokoh di Alkitab yang namanya Paulus. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat. Izinkan saya memberi gambaran konteksnya terlebih dahulu sebelum kita membacanya lebih jauh. Rasul Paulus percaya bahwa dengan dia pergi ke kota Roma untuk memberitakan Injil, ini akan menjadi langkah yang strategis untuk menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Ya, karena Roma pada masa itu adalah salah satu pusat peradaban. Sayangnya, melalui serangkaian peristiwa, Paulus berhasil sampai ke Roma, tetapi bukan sebagai pengkhotbah. Sebaliknya, dia ada di sana sebagai tahanan. Terkunci 24 jam sehari di tahanan. Sementara pada saat Paulus ditahan itu, ia menulis surat kepada teman-temannya, kepada orang-orang percaya di Filipi. Dan surat itu sekarang adalah apa yang kita ketahui sebagai surat Filipi. Jika ada orang di momen itu yang layak berhadapan dengan kecemasan, layak berhadapan dengan yang namanya anxiety, mungkin itu adalah Rasul Paulus. Hidup sebagai tahanan, menunggu nasib dan gak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya. Apakah hidupnya akan berakhir lebih awal? Jika ada yang bisa cemas, itu adalah Rasul Paulus. Tetapi inilah yang dia katakan kepada para jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Beberapa dari kita sekarang mungkin sedang mencoba membuat keputusan demi keputusan. Dan hal itu membebani kita dan kita mengatakan, aduh pusing, gak bisa mikir dengan benar. Kita merasa kewalahan, kita merasa cemas, rasanya berat, under pressure. Atau juga bahkan kita merasa takut. Saya menemukan bahwa salah satu bentuk kecemasan terbesar adalah cemas dalam mengambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan ya selanjutnya? Saya gak pengen salah. Saya takut membuat satu keputusan yang buruk yang gak bisa diubah. Mengambil keputusan seringkali memang terasa sangat sulit. Adakah yang relate dengan hal ini teman-teman? Mungkin muncul pertanyaan, haruskah saya tetap kuliah di jurusan ini? Atau haruskah saya mengambil jurusan yang lain ya? Haruskah saya tinggal di kota ini? Atau apakah saya harus pindah ke kota yang berbeda? Haruskah saya kembali ke kampus untuk melanjutkan S2 saya? Dan kalau saya ambil lagi S2 nih, apakah saya harus ambil di kota ini? Atau di Indonesia, di luar kota, tempat lain? Atau saya harus coba cari beasiswa ke luar negeri ya? Aduh, harus gimana ya? Ya, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi keputusan yang bijak ya. Semua yang saya tentukan ini. Apakah saya akan terus pacaran dengan orang ini atau tidak? Atau apa yang harus saya ambil? Keputusan apa yang harus saya ambil? Apakah saya harus menyudahinya? Apakah saya harus, semua pilihannya sulit. Kita nggak tahu harus milih yang mana. Semuanya terasa sangat rumit. Saya pribadi juga pernah mengalami kesulitan seperti ini teman-teman. Saat dihadapkan dengan 2 atau lebih pilihan, saya bingung harus pilih yang mana. Kalau ada pilihan datang, kemudian biasanya saya akan
Mikir, kalau pilih yang A, ini efeknya gimana ya? Bagus nggak ya? Salah nggak ya nih kalau pilih yang A? Tapi kalau pilih yang B, jadinya bakal gimana ya? Apakah tepat atau enggak ya pilihan yang B ini? Gimana kalau udah milih yang B, tetapi ternyata yang A malah lebih baik? Pemikiran-pemikiran ini suka muncul aja gitu di dalam kehidupan kita. Dan memang kenyataannya teman-teman, generasi kita sekarang yang usianya sekitar SMP, SMA, dan mahasiswa, atau generasi yang sering disebut Gen Z sekarang. Beberapa sumber mengatakan Gen Z ini adalah kelompok usia yang paling tertekan dalam sejarah dunia karena ada begitu banyak hal yang bisa diakses dan menjadi sumber informasi untuk kita. Kenapa segala hal rasanya jadi sulit? Yang pertama, karena kita punya terlalu banyak pilihan. Kita suka berpikir kalau kita punya banyak pilihan bakal lebih gampang. Tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu. Contoh nih, kalau kita scrolling di Netflix, kita lihat ada banyak judul film yang ada di Netflix. Ada TV series yang menarik-menarik gitu. Biasanya ini malah akan membuat kita semakin sulit untuk membuat keputusan. Mana nih yang mau kita tonton? Dari sekian banyak ini, mana yang mau kita tonton? Tetapi akan berbeda kalau kita naik pesawat dan cuma ada pilihan mungkin sekitar 5 jenis film gitu. Jauh lebih mudah bagi kita untuk menentukan pilihan. Oke, saya nggak suka yang ini, nggak suka yang ini, nggak suka yang ini yang dua kayaknya agak oke. Tinggal pilih salah satu. Pilihan yang terbatas sebenarnya lebih memudahkan kehidupan kita. Nah, ini adalah paradoks pilihan di mana kita hidup di zaman dengan peluang yang tak terbatas. Kita bisa pergi kemana saja dan melakukan apa saja. Tetapi di saat yang sama, hal ini juga menghadirkan kepada kita anxiety atau rasa cemas. Penelitian menunjukkan bahwa manusia rata-rata dalam satu hari membuat sekitar 35.000 keputusan. Tetapi ada penelitian lagi yang lain menunjukkan angka yang berbeda. Dan bahkan sulit bagi kita untuk memutuskan mana artikel penelitian yang dapat kita percayai, 35.000 atau yang lain ini gitu. Tetapi pada intinya manusia membuat begitu banyak keputusan setiap harinya. Dan gak heran bila kita merasa tertekan, kita merasa stres karena kita harus mengambil keputusan demi keputusan yang sangat banyak setiap hari. Sesimpel kalau kita mau pergi sama teman-teman, selalu nanya, wah mau makan apa nih? Mau makan apa? Kita mau makan kemana sekarang? Mikirnya lama banget. Banyak pilihan makanan yang semuanya rasanya enak-enak. Kita mau pergi ke kafe mana? Jawabannya biasanya apa? Bebas, ngikut. Mau ke sini? Boleh. Mau ke sana? Boleh. Kenapa? Saking banyaknya pilihan, sampai pusing mau milih yang mana. Terlalu banyak pilihan justru menyulitkan kita untuk membuat keputusan. Hal yang kedua, kita takut membuat kesalahan. Kita takut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita sulit untuk memilih karena kita takut salah. Karena kita takut gak sesuai dengan yang Tuhan mau. Padahal kita tahu teman-teman, faktanya Tuhan gak selalu memberikan instruksi detail untuk kita lakukan. Ada bagian kita untuk memilih. Contoh, di saat kita kuliah, mau pilih jurusan, bener gak ya ini yang Tuhan mau? Kalau ternyata gue salah jurusan gimana ya? Harus gimana ya? Kalau gue ternyata salah milih jurusan, terus ternyata gak sesuai sama panggilan Tuhan, nanti gimana dong? Nanti gue gak bisa memenuhi panggilan Tuhan dong. Nanti gue kehilangan tujuan hidup atau gimana ya? Atau mungkin kita ada yang lagi cemas sama pasangan hidup, kita gak yakin jodoh kita yang mana. Wah, jodoh gue mana ya? Jangan-jangan dia nih jodoh saya nih. Wah, kalau gue kehilangan momen, gue gak langsung kenalan dan gak langsung gue pacarin hari ini, nanti dia keburu diambil orang lain gimana dong? Nanti saya gak punya jodoh dong seumur hidup. Harus gimana ya? Aduh, takut banget teman-teman untuk membuat satu keputusan. Saya takut salah, saya takut nanti ujung-ujungnya saya malah kecewa. Saya takut nanti ujung-ujungnya stres sendiri. Udah, saya mau ngikut aja. Ngalir aja lah. Ngikut dengan apa yang teman-teman putuskan. Guys, dengan kita ngikut aja, itu juga adalah satu keputusan kita. Dengan kita tidak memilih, itu juga adalah pilihan kita. Kita memilih untuk tidak memilih.
Lalu kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya saya dapat memilih dengan tepat? Satu langkah praktis yang bisa kita lakukan, jangan dibuat ribet. Make it simple. Kita tidak akan membahas detail langkah yang bisa kita lakukan, tetapi kita akan belajar satu prinsip dari Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Dari ayat yang kedua, pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, kita bisa lihat kalau para rasul, penatua, serta seluruh jemaat harus memilih siapa yang harus diutus untuk pergi ke Antioquia. Banyak yang bisa dipilih untuk pergi, tetapi kita lihat cara mereka memilih. Kisah Para Rasul 15. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas yang secara lisan akan menyampaikan sendiri hal-hal yang sama kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ayat yang ke-29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Teman-teman, terkadang saat kita memilih, menurut kita pilihannya sudah benar. Tapi kok setelah itu ternyata salah besar. Kenapa bisa seperti itu? Hal yang bisa kita simpulkan adalah jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang salah, banyak mendengarkan suara-suara yang salah, dan mengikuti cara hidup yang salah, keputusan yang terlihat benar di mata kita seringkali ternyata salah besar. Tunggu. Gimana nih maksudnya? Terlihat benar di mata tetapi salah besar. Contoh seperti ini teman-teman. Saat kita berkumpul dengan sekelompok orang yang tidak mengerti value dan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, di sekeliling kita menganggap menyontek itu wajar, normal. Gak apa-apalah, nyontek aja, udah biasa. Siapa sih yang gak pernah nyontek? Kan kita grup, teamwork nih. Gak akan pengaruh lah buat masa depan kita. Kita terus bergaul dengan mereka, kita mendengarkan pendapat dan pilihan mereka. At the end, saat kita diperhadapkan untuk ujian dan ada kesempatan untuk menyontek, ya kita memutuskan untuk nyontek aja. Kenapa? Karena menyontek adalah hal yang benar dan normal untuk semua orang di sekeliling kita. Padahal kalau kita tahu firman Tuhan, Tuhan mau kita berintegritas. Nyontek itu salah. Nyontek itu sama dengan mencuri jawaban orang lain. Saat kita ada dan terus bergaul di dalam lingkungan yang salah, yang gak ngerti value firman Tuhan, apa yang salah menurut firman Tuhan bisa jadi benar dan normal di mata mereka. Kuncinya hanya satu teman-teman, bergabunglah di dalam satu komunitas yang ngerti value firman Tuhan, yang berani untuk komitmen dan gak kompromi sama dosa. Kalau di dalam Kisah Para Rasul tadi di ayat 29 disebutkan, kamu harus menjauhkan diri dari apa semua. Jauhilah pergaulan yang buruk. Saya nggak lagi promosiin kita untuk semua datang ke satu gereja tertentu, bukan. Gereja bukan bicara tentang gedung saja. Gereja bukan hanya bicara tentang pertemuan kita selama 1 minggu sekali. Gereja bukanlah tempat yang kita tuju, tetapi gereja adalah diri kita sendiri. Sekumpulan orang percaya dan mengikuti Kristus yang berkumpul menjadi anggota tubuh Kristus. Itulah gereja, itulah kamu dan saya teman-teman. Banyak dari kita berpikir, ya saya sih cari gereja yang asik. Saya cari gereja yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya sih cari gereja yang sesuai sama gaya hidup saya. Come on guys. Jika kita pernah berpikir seperti itu adalah keputusan yang paling egois yang pernah kita buat. Gereja bukanlah tempat atau bangunan di mana kebutuhan kita terpenuhi. Tetapi gereja adalah kita. Dan kita sebagai gereja seharusnya memenuhi apa yang dunia butuhkan. Kenapa kita suka merasa cemas atau anxious saat kita membuat keputusan? Bahkan saat kita sudah tertanam di dalam gereja. Atau bahkan saat teman-teman sedang mendengar khotbah ini. Sederhana. Karena kita sebagai pengikut Kristus. Kelihatannya kita berusaha mengikuti Kristus. Tetapi sebenarnya kita sedang mencari yang enak untuk diri kita sendiri. Teman-teman, kita tahu Alkitab bilang
Roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Kita selalu mencari pembenaran atas keputusan yang kita ambil agar diri kita merasa aman. Tetapi justru kita malah semakin cemas karena kita tahu terkadang keputusan atau pilihan yang kita ambil itu nggak sesuai sama value firman Tuhan. So, cari komunitas yang takut akan firman Tuhan, mengerti value firman Tuhan. Satu hal terakhir yang harus kita pahami bersama adalah jangan berpikir saat kita melakukan kesalahan atau saat kita salah memilih, Tuhan jadi nggak bisa bekerja. No. Tuhan selalu bisa bekerja dan membuat kita berbalik melakukan panggilannya. Saya termasuk orang yang senang menggunakan maps di dalam berkendara. Meskipun saya sudah terbiasa melewati jalan atau jalur tersebut, terkadang saya tetap menyalakan maps untuk melihat kondisi dari jalanan yang ada. Apakah jalannya lancar, jalannya tersendat, atau macet parah. Kan bisa kelihatan ya di maps, ada warna hijau, warna oranye, warna merah, dan lain sebagainya. Nah, pernah satu kali di daerah sekitar Ungaran, Jawa Tengah, kami berkendara pada malam hari. Waktu itu kami mau cari satu tempat makan. Sudah ditandai di maps, kita mau makan di tempat ini. Karena kondisi jalanan yang cukup sempit, cukup gelap, dan cukup ramai, membuat saya tidak bisa berhenti untuk sekedar ngecek GPS secara detail, di zoom in, ini beloknya harusnya kemana gitu. Hanya tahu harus belok ke kiri, tapi belokannya ada 2. Nah kembali nih, ada pilihan nih, kita harus belok kiri, iya, tapi belok kirinya ada 2. Mau kiri yang depan dikit itu, atau kiri yang kiri langsung nih sekarang gitu. Karena waktu yang singkat, ya intinya mah salah belok lah kami. Kami salah belok. Karena gak sempat berhenti untuk ngecek maps dan gak sempat juga ngelihat tanda dari rambu-rambu jalanan yang ada. Akan tetapi, begitu kami salah belok, GPS secara otomatis langsung reroute dengan mengarahkan kita untuk maju dikit, belok-belok lagi di depannya, berputar sedikit, dan pada akhirnya kami sampai di tempat tujuan dan bisa makan malam. Teman-teman, kehidupan kita pun demikian halnya. Kalau kamu pernah salah belok, kamu pernah salah mengambil keputusan, bukan berarti tujuan Tuhan bagi kehidupanmu nggak tercapai. Bukan berarti satu kesalahan mengakibatkan semua gagal dan tidak terlaksana. Tetapi sama seperti GPS tadi yang rerouting menuju jalan yang benar. Tujuan Tuhan dalam hidup kita pun tidak gagal. Lalu bagaimana jika saya mengambil satu keputusan atau mengambil satu tindakan yang salah? Bagaimana jika ini bukan jalan yang benar? Teman-teman, Paulus bisa bilang seperti ini, aku lagi gak ada dalam posisi yang benar loh. Paulus ini mau berada di Roma sebagai pengkhotbah yang menyebarkan Injil. Tetapi pada kenyataannya, dia ada di kota Roma sebagai tahanan. Dia di penjara, terpenjara di kota Roma. Tetapi di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 12-14, Paulus bisa mengatakan demikian kepada jemaat di Filipi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Perhatikan ini teman-teman. Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat yang ke-14. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Oh, mungkin saya ada di mana tempat sebetulnya saya tidak ingin berada. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri dan itu di luar akal manusia. Tuhan memakai kondisi Paulus yang dipenjarakan menjadi sebuah kemajuan bagi pengabaran Injil. Dan bahkan kondisi Paulus di penjara menguatkan banyak orang yang kemudian dikatakan semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Beberapa dari kita mungkin sedang mengalami salah belok itu. Tetapi kabar baiknya bagi kita adalah Tuhan selalu punya cara untuk memastikan semuanya berlangsung untuk kebaikan kita. Hal yang terlihat salah di mata manusia diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik dan bermakna bagi kehidupan kita. Kamu mungkin hari ini bisa bilang, wah seharusnya saya gak pacaran sama dia. Tetapi sekarang kamu tahu seperti apa laki-laki yang baik, seperti apa perempuan yang baik.
Kamu bisa bilang seharusnya saya nggak percaya sama dia. Tetapi sekarang kamu bisa tahu seperti apa yang namanya mengampuni. Kamu bisa lagi bilang seharusnya saya nggak mengambil keputusan yang salah dan melakukan hal ini. Tetapi sekarang kamu mengerti tentang anugerah Tuhan yang senantiasa ada bagi hidupmu. Ya, itu bukanlah hal yang sia-sia. Itu adalah salah belok yang dapat digunakan Tuhan untuk mengajar kehidupan kita. Memberikan satu nilai di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kalau kami hidup di masa ini, kami bisa menikmati kebebasan informasi. Kami diberikan pilihan demi pilihan yang ada di dalam kehidupan ini. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami minta hikmat, kami memohon hikmat daripada Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengambil keputusan di tengah berbagai macam pilihan yang ada. Kami minta hikmat daripada Allah biar kami bisa mengambil semua keputusan-keputusan yang terbaik yang sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, pertemukan kami dengan komunitas yang tepat. Pertemukan kami dengan teman-teman yang mengerti nilai kebenaran firman Tuhan agar kami bisa saling menjaga dan saling membangun satu sama lain. Kami percaya Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kami pegang rencana Tuhan yang indah itu di dalam kehidupan kami dan kami mau lihat ada penggenapan daripada rancangan Allah yang luar biasa itu dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan hamba melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Diberkatilah perkuliahanmu, ada nilai-nilai yang terbaik yang daripada Allah dicurahkan di dalam kehidupanmu. Engkau yang sedang mengerjakan tugas akhir, Tuhan yang memperlancar semuanya, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Engkau yang sedang dalam masa-masa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, Tuhan yang memberikan kepintaran dan ada nilai-nilai yang sempurna, yang maksimal yang daripada Allah di dalam kehidupanmu. Ada kesehatan di dalam kehidupanmu, dijauhkan dari segala macam virus, sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tubuh yang fit, tubuh yang bugar di dalam kehidupanmu. Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan. Tuhan yang menjadikan semua pekerjaan tanganmu berhasil dan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Ada penyertaan Roh Kudus dan perlindungan daripada Allah senantiasa sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, saya percaya Tuhan mampu menggunakan segala keputusan-keputusan untuk mengajar dan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Make it simple. Milikilah komunitas yang mengerti value firman Tuhan sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan saling membangun satu sama lain. Bagi teman-teman yang masih membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR code yang ada di bagian bawah layar ini sehingga para konselor dan para pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.